Bismillahirrahmanirrahim. Banyak netizen yang bertanya setelah dikumpulkan pertanyaan yang sama. Ada netizen yang bertanya saat Ustadz Danu berdoa atau mendoakan narasumber di acara Siraman Kolbu. Salah satunya adalah Ustadz Danu memohon pada Allah untuk menghancurkan jin-jin atau memotong jin-jin. Padahal jin itu kan nggak bisa mati Ustadz sampai hari yang ditentukan atau hari kiamat. Menurut Ustadz tuh penjelasannya seperti apa Ustadz? Alhamdulillah bagi poros dulur, teman-teman guys, memang pertanyaan ini bisa aja menjadi ganjalan dikit barangkali ya. Memang jin itu insya Allah matinya pada saat kiamat. Nah, bagi doa-doa saya yang dihancurkan, saya mohon kepada Allah Ta'ala jangan dihancurkan. Insya Allah sebenarnya saya sudah tahu itu jin itu insya Allah memang hancur. Dia jadi serpihan, dia menjadi serpihan seperti debu atau pasir, tetapi dia tidak mati. Dia tidak mati. Kalau ada matanya masih kedip. Khusus untuk yang di mata itu kayak masih utuh. Jadi mata itu nggak ikut hancur. Berarti berbeda dengan manusia kalau udah hancur? Beda. Kepotong-potong ya kepotong-potong aja, geletak. Jadi untuk jin, umpamanya jin perang dengan jin, kalau dia kepotong, potong aja dia, putus. Setiap potongannya itu hidup tuh sebenarnya? Geletak aja, kalau kepotong geletak dia pasti, biasanya seperti itu. Jadi tidak bergerak lah istilahnya. Tetapi biasanya nanti ada hal tertentu, kalau itu urusannya antara jin dengan jin, biasanya dia pulih dalam waktu 40 hari, biasanya begitu. Jadi 40 hari itu dia pulih nanti, seperti itu. Kalau jin itu yang menyerupai manusia, apakah itu juga kepotong-potong juga tangannya, palanya, kakinya dan iya kayak gitu. Seperti itu juga? Iya seperti itu. Jadi itu terpotong atau hancur ya hancur aja jadi pasir. Di situ hancurnya di situ. Kemudian kalau dia mati, matanya masih ada di situ dan dia nggak bisa ngerjain apa-apa udah. Dia tinggal nunggu kiamat aja di situ. Jadi tinggal nunggu kiamat. Jadi ada beberapa jin yang memang takut itu di titik-titik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam channel kita Orang Surau. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam channel ini. Adapun yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah sesuai dengan video yang telah kita tampilkan tadi. Itulah yang akan menjadi titik fokus kita untuk membahas kali ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut sudah sangat jelas sekali ya, ketika ada salah seorang bertanya kepada Ustadz Danu, kan kata Ustadz Danu ini jin itu tidak akan mati, matinya nanti di hari kiamat saja. Nah sementara Ustadz Danu ini ketika dia menangani pasiennya, dia selalu meminta kepada Allah supaya jin-jin yang berada dalam tubuh pasiennya itu dihancurkan atau dipotong-potong. Nah ketika pertanyaan ini muncul, kemudian ditanyakan kepada Ustadz Danu, dan Ustadz Danu mengatakan bahwa jin itu memang terpotong-potong, kemudian jin itu memang hancur, tetapi matanya tetap berkedip dan hidup seperti itu saja. Ini yang pertama, nanti kita akan komentari. Kemudian yang kedua, kata Ustadz Danu, kalau ada pertikaian, permusuhan antara jin sama jin, kemudian nanti dalam 40 hari badan yang terpotong-potong itu akan kembali sedia kala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ustadz Danu, jin yang terpotong-potong tadi, jin yang sudah menjadi debu tadi, yang menjadi seperti pasir itu tadi, dia akan tergeletak
matanya itu sampai hari kiamat. Benarkah demikian? Insya Allah pada kali ini kita akan mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh Ustaz Anu ini sebagai bentuk pelurusan, ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Anu ini terlalu mengada-ada. Saya rasa beliau ini lagi berhalusinasi, ya. Apakah beliau ini bisa melihat? Saya yakin dia tidak akan mampu melihat apa yang menjadi rahasia yang Allah batasi antara alam kita manusia dengan alam jin. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah jin bisa mati? Kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullu man 'alaiha fan. Semuanya pasti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bukankah jin juga adalah merupakan jiwa? Bukankah jin juga merupakan makhluk yang bernyawa? Dan pasti mereka akan mengalami kematian. Yang diberi tangguh hanyalah iblis, hanya terkhusus kepada iblis. Seperti yang Allah firmankan dalam firman-Nya, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil wa'til ma'lum. Wahai Tuhanku, kata iblis, tangguhkanlah aku sampai di waktu hari berbangkit. Maka Allah menjawab ketika itu, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan sampai hari waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat. Imam Jalaluddin menjelaskan kapan iblis itu akan mati, yakni waktu nafkhatul ula, yakni ketika tiupan sangkakala pertama, di sanalah nanti iblis dimatikan. Untuk lebih jawaban yang lebih spesifik, bisakah jin itu mati? Jin itu bisa mati seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 7383. Rasulullah berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu, yang mana engkau tidak akan pernah mati sementara jin dan manusia akan mati. Dalil yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid ketika Fathul Makkah, Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid untuk memusnahkan Uzza. Kemudian Khalid bin Walid mendatangi tempat yang dimana terletak yang diduga adanya patung dan Uzza itu berada. Di sana terdapat 3 pohon besar yang dipuja-puja oleh masyarakat kaum musyrikin ketika itu. Kemudian oleh Khalid bin Walid ditebang pohon yang 3 itu. Kemudian Khalid bin Walid mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khalid bin Walid, Irji' fa innaka lam tasna'. Kembalilah kamu Khalid bin Walid, sesungguhnya kamu belum melakukan apapun. Kemudian Khalid bin Walid kembali lagi ke tempat pemujaan Uzza. Kemudian di sana dia menemui seorang perempuan berambut gimbal sambil menaburkan pasir di kepalanya dalam kondisi tidak berpakaian. Kemudian Khalid bin Walid menusukkan pedangnya sehingga perempuan yang berambut gimbal tadi mati. Kemudian dia mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tilka Uzza, itulah Uzza. Jadi jin yang berbentuk perempuan yang menaburkan di kepalanya pasir, kemudian itulah yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Itulah yang Uzza itu menurut kata Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu Uzza akhirnya terbunuh, yakni adalah jin yang berbentuk perempuan. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, ketika selesai perang Khandaq, kemudian ada seorang pemuda izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke rumahnya karena memang pemuda ini adalah pengantin baru. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pemuda ini, bawalah tombakmu. Saya khawatir nanti ada sesuatu hal yang terjadi di tengah perjalananmu. Akhirnya pemuda ini pulang, kemudian menemui istrinya berdiri di depan pintu rumahnya. Kalau menurut adat orang Arab ketika itu, kalau ada perempuan yang berdiri di depan pintu rumahnya,
menandakan itu adalah perempuan yang tidak baik-baik. Akhirnya pemuda ini merasa cemburu karena istrinya berdiri di depan pintu, mau memukul istrinya, tetapi istrinya menahan. Istrinya menyuruh untuk melihat dulu ke dalam. Ketika pemuda ini masuk ke dalam rumahnya, kemudian lihat di dalam, ternyata ada seekor ular besar yang melingkar di tempat tidurnya. Karena kondisi seperti itu, pemuda ini langsung mengambil tombaknya, kemudian menombak ular tersebut hingga ular itu mati. Kemudian pemuda ini pun ikut mati. Maka disaksikan oleh para sahabat ketika itu, mana yang dahulu ular itu mati ataupun pemuda itu mati. Keduanya sama-sama mati. Kenapa keduanya sama-sama mati? Ternyata ular tersebut adalah jelmaan dari bangsa jin yang dibunuh oleh pemuda tadi, sehingga kerabat dari ular yang dibunuh tadi, jin yang dibunuh tadi pun mengkisos pemuda tadi, sampai pemuda itu pun bisa mati. Kemudian Rasulullah mengatakan di sana, inna bil madinati jinan faqad aslamu. Sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah menganut Islam. Nah, disinilah nanti ada hukum membunuh ular ketika ada ular di dalam rumah. Dari hadis inilah beranjak nanti ada hukum bagaimana membunuh ular yang berada di rumah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 5257. Inilah hadis yang ketiga, bahwasanya pemuda tadi membunuh jin yang menjelma jadi ular dan jin pun mati. Artinya ingin kita sampaikan bahwa jin itu bisa mati kalau sudah tiba ajalnya. Layaknya kita manusia yang diberi tangguh sampai hari kiamat itu hanyalah terkhusus kepada iblis. Jadi terbantahlah, sudah jelas sudah apa yang dipertanyakan oleh dari jemaah Ustaz Danu tadi, bahwa Ustaz Danu telah memberikan keterangan yang tidak jelas, keterangan yang terlalu mengada-ada sesuai dengan asumsinya pribadinya saya, tidak berlandaskan nas dan tidak berlandaskan dalil. Kemudian kata Ustaz Danu juga tadi, ingin kita tambahkan bahwa kalau jin itu tergeletak sampai hari kiamat seperti itu, matanya masih berkedip-kedip, lantas dari mana jin ini bisa makan? Ya, dari mana jin itu bisa makan kalau dia tergeletak seperti itu sampai hari kiamat? Ini menandakan bahwa ini sangat mengada-ada. Padahal jin itu butuh juga makan. Masa iya organnya hancur semuanya, kemudian ada matanya kok masih hidup? Ini adalah sebuah kemustahilan. Di mana jin itu bisa makan dan bagaimana dia caranya makan? Bukankah jin itu juga butuh makan? Dan jin itu makan dengan tangan kirinya. Seperti yang maksudnya jin yang syaitan ya, jin jahat itu mereka makan dengan tangan kirinya. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza akala ahadukum falyakul biyaminih, fa in syariba yashrab biyaminih, fa inna syaitan yakulu bi shimali wa yashrabu bi shimali. Apabila seseorang kamu ingin makan, kata Rasulullah, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia ingin minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan dari bangsa jin, mereka itu minum dengan tangan kirinya dan makan dengan tangan kirinya. Sudah jelas ya, saudaraku? Inilah sebagai jawaban yang kita coba untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu, biar ini jelas, karena ini menyangkut akidah, karena ini menyangkut pemahaman kita tentang bangsa jin. Jangan mengada-ada sesuatu hal yang kita tidak ada ilmu tentangnya, karena ini bisa menggelincirkan umat dan bisa menyesatkan umat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.